Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Tommy Setiawan. Topik yang akan saya bahas adalah Omicron varian COVID-19, yaitu B11529. Omicron varian COVID-19 B11529. Pokok pembicaraan saya adalah 1. Penyebab mutasi Omicron, 2. Pengobatan Omicron, dan 3. Pencegahan Omicron. Apa itu Omicron? Omicron adalah varian COVID-19 yang mengalami mutasi, termasuk strain B11529. WHO menyatakan Omicron adalah variant of concern, yaitu varian yang mengkhawatirkan. Omicron berasal dari abjad Yunani yang ke-15. Omicron B11529 itu ditemukan di Afrika Selatan. Jadi merupakan varian beta, strain B11529. Nah, mutasinya yang hebat ini menyebabkan penyebarannya cepat. Orang yang pernah sakit COVID itu masih bisa kena. Nah, risiko keganasannya sampai saat ini belum diketahui karena belum ada data yang lengkap dari WHO. Masih perlu waktu untuk menentukannya. Nah, menurut Dr. Angelique Kuze, yaitu gambar sebelah kanan bawah ini, dia yang menemukan pertama kali kasus Omicron yang dilaporkan. Nah, katanya gejalanya adalah panas dengan suhu tinggi, lelah, nyeri otot, tenggorokan gatal, batuk kering, denyut nadi tinggi. Nah, menurut Dr. Ruben Pillay, itu dikatakan juga merupakan flu-like symptom, yaitu seperti gejala-gejala flu biasa. Apa itu varian COVID-19? Nah, varian adalah jenis virus yang berbeda dari tipe aslinya. Yaitu dengan kata lain, berbeda di mana? Berbeda di susunan locus gene, yaitu terhadap gene aslinya. Jadi di sini ada perbedaan demografi. Ya, varian alpha B117 itu dominannya di Eropa, di UK. Sedangkan varian delta B1617.2 itu dominannya di India yang bersama dengan delta plus K417N. Sedangkan varian beta yaitu dominannya di Afrika Selatan. Nah, varian beta ini ada 2 strain yang merupakan concern, yaitu B1351 dan B11529, yaitu Omicron. Apa itu mutasi virus? Mutasi virus adalah perubahan susunan nukleotida dari RNA DNA di dalam gen virus. Gambar kiri atas menunjukkan yang sebelah kiri adalah virus yang utuh, sebelah kanan adalah anatomi dari virus SARS-CoV-2. Yang penting di sini adalah spike proteinnya, yaitu crown di bagian luar. Ya, S adalah spike, proteinnya adalah glycoprotein. Nah, yang warna hijau kecil ini adalah M protein, yaitu protein membrannya. Sedangkan yang biru kecil adalah HE, yaitu heme agglutinin esterase dimer. Nah, esterase ini adalah suatu enzim yang penting bagi virus untuk mencernakan dinding sel host sehingga dia bisa masuk ke dalam sel. Jadi ini penting sekali. Nah, yang kuning ini adalah E protein, yaitu envelope-nya. Nah, yang bagian tengah ini adalah inti virus, yaitu RNA-nya, yaitu N proteinnya. Ini yang penting. Disinilah terjadinya mutasi. Nah, gambar tengah ini memperlihatkan mutasinya adalah di mana? Yaitu di susunan nukleotidnya. Gambar sebelah atas ini adalah
yang susunan yang kopi yang normal, sedangkan yang bawah ini adalah kopi yang mengalami mutasi ya daripada orisinalnya. Nah, di sini mutasinya ya, the Omicron mutasinya di titik 11529 ya. Sehingga di sini ada mutasinya banyak ya, mutasinya sehingga terjadinya mutasi perubahan di klonnya ini yang menimbulkan keganasan dalam transmisinya. Nah, dibandingkan dengan yang gambar kanan bawah adalah COVID Delta. Mutasinya di K417N. Jadi yang Delta plus ada Delta AY1 dan Delta AY2. Nah, dikatakan saat ini yang lebih ganas adalah Delta dibandingkan Omicron. Nah, dikatakan bahwa mutasi varian Alpha yaitu 1 kali mutasi, Delta India 16, dan varian Beta Omicron sampai 32 kali mutasi. Nah, mutasi dikatakan ada mutasi yang baik dan mutasi yang jahat. Mutasi yang baik yaitu kehilangan dari keganasannya, di mana spike proteinnya akan hilang atau spike proteinnya berubah menjadi tidak ganas lagi. Ya. Mutasi yang jahat seperti di COVID Delta terjadi spike proteinnya warna merah itu adalah berlipat-lipat kali, 2 kali lipat daripada strain yang orisinal. Nah, Omicron B11529 dikatakan mutasinya pada reseptor binding domain, yaitu RBD. Reseptor binding protein ini adalah protein untuk mengikat reseptor ACE2, yaitu angiotensin converting enzyme 2. Yes. Gambar sebelah kiri menunjukkan yang bawah ini adalah yang RBD-nya, yaitu reseptor binding protein yang mengikat reseptor ACE pada sel host, yaitu angiotensin converting enzyme. Dan jangan lupa juga yang penting adalah salah satunya adalah HE, yaitu heme agglutinin esterase dimer ini yang dapat mengsekresikan enzim untuk mencernakan sel dinding hostnya sehingga dapat masuk ke dalam sel host tersebut. Nah, varian beta. Ya, varian beta ini ditemukan di South Africa. Ada 2 strain, yaitu beta 1351 dan B11529, yaitu Omicron. Nah, beta B1351 pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada sekitar Oktober 2020. Sedangkan Omicron di Afrika ditemukan di bulan November tanggal 25, 2021. Dengan adanya perubahan mutasi, sehingga timbul penyebarannya itu lebih gampang dan lebih cepat. Tetapi dikatakan kurang ganas, menimbulkan penyakitnya ringan dan sedang dibandingkan dengan COVID yang biasa. Dan di Amerika sekarang juga sudah ditemukan. Nah, vaksin Novavax pernah dilakukan trial uji coba di Afrika Selatan terhadap strain B1351 dengan hasil yang cukup memuaskan. Nah, bagaimana untuk testing Omicron varian COVID-19? Testingnya yaitu sama dengan COVID biasanya, yaitu dengan rapid test, antigen, antibody test, dan ambil dari swab hidung, swab tenggorokan. Ya. Kedua dengan PCR, polymerase chain reaction, yaitu sampelnya dari hidung, dari tenggorokan, dari air liur. Yang deteksi apa? Yang deteksi adalah kulit virus, envelope, nucleocapsid, yaitu S protein pada reseptor binding domain, dan nucleus RDRP, yaitu RNA dependent RNA polymerases. Nah, target gene ini bisa dideteksi dengan memakai
reagent mBioCov. Ya. Jadi gambar ke sebelah kiri ini menunjukkan spike protein dan nukleus ini bisa dideteksi. Nah, cara ketiga adalah genome sequencing untuk mendeteksi virus tersebut. Nah, jadi testingnya adalah tetap sama antara yang original dan yang varian. Berikut ini adalah macam testing COVID-19. Ya, gambar kiri menunjukkan yang pertama adalah molecular testing, yaitu dengan PCR untuk mendeteksi adanya genetik virus. Sedangkan yang tengah ini adalah antigen, deteksi protein virusnya. Ketiga yaitu antibody test, yaitu untuk deteksi adanya antibody dalam darah. Pada molekuler dan antigen, sampelnya yaitu dari nasal, dari hidung, dan dari tenggorokan. Sedangkan untuk antibody test yaitu dari darah. Ya. Antigen test itu adalah rapid, bisa diketahui dengan cepat, sedangkan molekuler PCR perlu waktu. Tetapi molekuler testnya lebih akurat dibandingkan dengan antigen test. Nah, serology test, ya, antibody test untuk menyatakan adanya respon tubuh terhadap virus tersebut. Nah, rapid test ada dua macam, yaitu rapid test sendiri bisa dilakukan di rumah sendiri, dan rapid test yang di laboratorium. Nah, bagaimana untuk pengobatan Omicron varian COVID-19? Terapinya tetap sama, yaitu seperti COVID-19 yang lainnya. Dikatakan sekarang ada obat yang dibikin dari Pfizer, namanya Paxlovid. Dikatakan 89% itu efektif terhadap Omicron untuk mengurangi kematian dan untuk mengurangi hospitalisasinya. Kemudian obat yang kedua adalah yang dibuat dari merek, yaitu Molnupiravir. Kemudian juga suntikan COVID-19 itu masih efektif. Nah, juga suplemen vitamin dan mineral, yaitu vitamin yang penting adalah vitamin A, C, D, E, dan K. Ya. Mineral, zinc, potassium, dan turmeric dan ginger. Ini untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan traditional medicine ada yang anjurkan pakai minyak kayu putih, eucalyptus oil. Nah, bagaimana untuk mencegah Omicron? Pencegahannya tetap sama seperti pada COVID lainnya, yaitu cuci tangan dengan sabun atau sanitizer, kemudian memakai masker. Nah, ketiga, menghindari sentuhan muka, yaitu mulut, hidung, dan mata sebelum cuci tangan. Kemudian 4, yaitu jaga jarak paling sedikit 6 feet. Dan yang kelima adalah desinfeksi permukaan. Keenam, yaitu tinggal di rumah, yaitu hindari tempat yang ramai. Dan ventilasi ruangannya harus baik. Kemudian jangan lupa meningkatkan imunitas tubuh, yaitu istirahat cukup 6-8 jam per hari dengan kualitas tidur yang baik. Dan dilakukan diet sehat. Ini dianjurkan diet Okinawa. Nah, vitamin dan mineral. Ya, olahraga indoor dan outdoor, yaitu paling sedikit jalan kaki 30 menit per hari. Dan hindari alkohol, merokok, stres, dan anxiety. Nah, summary dan conclusion-nya. COVID-19 varian ya dikatakan SARS-CoV-2 mutation dan variannya adalah sangat infectious. Transmisinya lebih cepat, gejalanya lebih berat, tetapi kurang mematikan. Misalnya Omicron dikatakan mild sampai sedang ya, dibandingkan COVID-19 yang biasa. Nah, varian COVID-19 lebih menyusahkan pembuatan vaksin, tetapi vaksin masih efektif terhadapnya. Pengobatan tetap sama antara original dan varian Omicron. Nah, yaitu juga dilakukan pencegahan prokes 5M dan meningkatkan imunitas tubuh.
Dan jangan lupa disuntik COVID-19 dan booster, serta tetap waspada terhadap Omikron. Sekian, terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.